Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas kembali untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi thank you banget. Hari ini kita akan membahas requestan dari Bang Anil Raharjo ya, minta dibahas NBT, kemudian Velo. Sekalian kita juga akan bahas TKO di video kali ini. Jadi pembahasan kita akan mulai dulu dari Velo. Hari ini Velo diperdagangkan di kisaran level Rp201. Harganya turun 1,46% dalam 24 jam terakhir. Kalau kita melihat secara movement, Velo mengalami penurunan selama sebulan terakhir ya. Kurang lebih 10% penurunan yang terjadi. Kita akan lihat gimana kedalaman dari proyeknya. Nah, beberapa berita sudah menunjukkan ya bahwa Velo ini masih tetap aktif. Dari segi developer, tim mereka masih aktif, bahkan mereka mencoba buat rebranding logo, teman-teman. Jadi di websitenya di rebranding, dan juga untuk token logonya juga mereka lakukan perubahan ya, dengan tujuan supaya lebih fresh aja. Ini adalah project yang memang sudah cukup lama, teman-teman, di pasar kripto. Projeknya berasal dari Thailand kalau nggak salah ya, dan bisa dibilang ya salah satu negara dari ASEAN juga. Nah, kalau kita lihat dari updatean terbaru, sebenarnya mereka ini ada peningkatan di dalam PayFi infrastructure mereka, di mana belakangan ini mereka ada beberapa produk ya yang mereka sudah luncurkan. Ada Nova Chain, kemudian juga ada wallet dari Velo dan juga Velo Finance, dengan tujuan untuk memperkuat ekosistem yang dibangun oleh Velo. Dan juga kalau kita perhatikan dari beberapa project yang mereka sedang garap sekarang ini, lebih kayak berhubungan ke real world asset, gimana tokenisasi di gold, treasury product, dan juga masih banyak lagi. Ini sedang coba buat digenjot oleh Velo. Selain itu juga Velo ada kerjasama dengan Paxos. Mungkin teman-teman tahu Paxos salah satu penyedia layanan stablecoin yang kemarin sudah pernah bekerja sama dengan Binance ya, menciptakan BUSD, dan sekarang Paxos juga berkolaborasi dengan Velo. Dia juga kurang lebih membuat membuat apa ya istilahnya itu kayak stablecoin dengan nama USDL, teman-teman. Dimana ini punya treasury reserve di dalamnya, artinya dia menyimpan obligasi jangka pendek dan juga jangka menengah dari Amerika Serikat, yang mana itu membackup produk dari stablecoin yang dibangun oleh Velo. Nampaknya Velo sendiri sudah melihat ya bisnis dari stablecoin ini cukup menjanjikan dan mencoba untuk merambah masuk ke dalam bisnis tersebut juga. Nah, secara token, Velo ini awalnya diciptakan ya untuk sebagai alternatif transaksi gitu. Jadi mereka mengembangkan blockchain, mereka punya koin atau token dari Velo sendiri untuk ekosistem dari project yang mereka garap ya, dengan tujuan bisa mempermudah transaksi lintas blockchain, karena juga sudah kompatibel dengan banyak platform juga. Terus juga banyak DEX juga ya yang menyediakan layanan untuk Velo. Jadi tujuannya sebenarnya sangat-sangat simple. Kalau kita lihat dari maksimum supply, Velo ada di 24 miliar token, sementara yang beredar sekarang baru 7,39 miliar saja. Velo sendiri bisa diperdagangkan di Bybit, OKX, Bitget, Maxi, Get.io, kemudian KuCoin, Crypto.com, Huobi, toko kripto masih ada nggak ya? Nah itu teman-teman. Kalau kita lihat dari segi movement, so far sih Velo bisa dibilang sejak Januari kemarin terus mengalami penurunan harga. Sebelumnya ini analisa sekitar beberapa bulan yang lalu ya. Kita expect ada yang namanya proses koreksi kecil pada Velo sebelum next move. Tapi ternyata Velo ini kena rejection di kisaran level $0,038. Jadi kena reject di level tersebut, akhirnya turun sampai kisaran $0,00889, dan sekarang baru ada sedikit recover. Secara movement ini sebenarnya menunjukkan indikasi pelemahan pada tren. Kalau kita gunakan indikator smart money, kelihatan benar di waktu sekarang ya, penurunan yang terjadi pada Velo ini tidak didukung oleh jumlah smart money yang masuk gitu. Jadi istilahnya seller banyak yang didominasi atau yang mendominasi adalah para retail. Jadi retail udah banyak melakukan penjualan. Nah, kalau kita pakai harga rupiahnya, Velo diperdagangkan di kisaran level 201 rupiah.
ya, dan sekarang ada beberapa level support yang bisa teman-teman perhatikan, yaitu di kisaran 168 sebagai next support buat Velo. Ini dengan rupiah ya. Untuk area support kuatnya itu juga masih ada di kisaran level sini, 85 rupiah. Tapi ini lumayan jauh sih. Mungkin kita nggak expect dulu harganya bisa turun ke bawah tersebut ya. Tapi jaga-jaga aja, seandainya kalau Velo gagal mempertahankan level 161, ya itu bisa bikin harganya turun sampai kisaran 89 sampai 90 rupiah, teman-teman. Jadi tetap waspada sih. Overall sih kalau kita melihat Velo ini udah lumayan down sejak di awal listing 2021 sampai 2023, sempat recover ya, disertai dengan volume yang meningkat juga. Tapi ini masih belum berakhir, kita tunggu aja. Semoga masih ada relief rally berikutnya pada Velo secara jangka pendek. Oke, next kita akan bahas toko token atau TKO. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 2.700-an rupiah. Secara movement, TKO bisa dibilang ya masih dalam proses penurunan. Sebulan terakhir dia turun 4%. Dan secara narasi ataupun berita, sebenarnya nggak terlalu banyak juga ya, tapi aku kebetulan dapat info dari developernya langsung, teman-teman, terkait dengan update dari progres TKO ke depannya. Jadi buat lebih memastikan aja, aku akan sertakan videonya. Update-nya yang pertama teman-teman, kalau mungkin ada yang belum tahu, jadi TKO seperti yang Mbak bilang, kita sudah independen, sudah resmi berdiri sendiri entity-nya per 26 Maret 2025. Dan saat ini TKO lagi proses transisi, ya biasa ya namanya ada entity baru, pasti kan harus ada transisi dulu. Makanya kita lagi sibuk untuk urusan legal paperwork dan lain-lain. Tetapi dengan adanya independensi ini justru membuat, again, seperti Mbak Rika bilang, leverage-nya TKO sebagai project Web3 itu bisa lebih agresif lah ya. Mungkin 2021 orang tahunya tuh TKO cuma cek tokennya toko kripto, itu kan ya, betul ya Mas Ruli ya. But anyway, sekarang sebenarnya bahkan dari awal TKO itu didirikan sebagai sebuah utility token yang kita tetap delivering ke Pramos bahwa kita pengen kasih utility buat user. Mungkin memang dari awal berdiri sampai sekarang mostly banyak di CeFi benefits-nya ya. Jadi kayak TKO as trading fee, TKO mega drop, TKO launch drop, tetapi dengan adanya TKO Foundation kita sudah punya roadmap baru teman-teman. Di mana di 2025 ini fokusnya adalah DeFi. Kenapa DeFi? Karena satu, banyak banget anggota komunitas TKO yang pengen ada berbagai macam activity DeFi kembali aktif. Jadi kita bicara nggak cuma yang DeFi 1.0 ya, kayak staking and then like lending and borrowing, tapi ekspektasinya juga terus berkembang kayak DeFi 2.0, kemudian ada automatic concentrated liquidity lah, AMM lah, dan lain-lain lah. The good news is kita sudah melangkah ke sana. Jadi memang di 2025 kita akan sangat kembali fokus ke DeFi karena buat informasi teman-teman, TKO per akhir 2024 itu holdersnya sudah lebih dari 1 juta dan yang tersebar di 208 negara, dan top 5 countries itu adalah Indonesia, China, Vietnam, India, sama Turki. Means that TKO itu harus berpikir nggak cuma catering the needs of Indonesian adopters or users ya, tapi kita juga pengen buat TKO untuk global users and holders. That's why kita juga akan looking forward untuk terus building di ekosistem. Kita akan kembali menghadirkan banyak sekali activity DeFi, banyak produk dan lain-lain, dan aku bisa janjikan bahwa 2025 bakal jadi tahun yang menarik banget, baik buat toko kripto maupun buat TKO. Gitu. Jadi again, terima kasih atas supportnya teman-teman. Nah itu tadi sih info dari developer TKO-nya langsung ya, pengembang TKO-nya langsung, seperti apa proyeknya akan dibangun. Jadi pada intinya adalah proyek ini bakalan kayak dipisahkan ya secara section gitu, secara departemen gitu dari toko kripto, dari crypto exchange-nya. Jadi supaya TKO sendiri dia bisa lebih independen ya dengan pengembangan project di Web3 yang lebih luas. Dengan harapan sih mereka akan bisa bersaing dengan banyak project lainnya. Kemudian juga TKO sepertinya akan merambah ke beberapa sektor seperti pengembangan dari platform DeFi dengan tujuan supaya utilitas dari TKO sendiri bisa lebih growth ke depannya.
Gitu. Jadi memang project dari TKO ini sudah dari 2018 ya, sejak peluncuran dari crypto exchange-nya, dan terus 2021 baru resmi meluncur TKO sendiri untuk ekosistem yang lebih besar dari toko kripto. Tapi sekarang di 2024 ini mereka mencoba, sorry 2025 ini mereka mencoba untuk kayak memisahkan diri mereka dari toko kriptonya ya, dengan tujuan supaya mereka bisa lebih ekspansif, karena kan toko kripto gimana pun juga itu merupakan exchange yang memang diawasi Bapepti. Nah, selama TKO itu masih bertahan di toko kripto, artinya mereka harus mengikuti eh, regulasi ya, jadi akan lebih ketat gitu regulasinya. Makanya mereka mencoba untuk memisahkan diri supaya mereka bisa tetap berkembang lebih besar lagi gitu. Nah, teman-teman, untuk event sekalian aku mau info. Jadi ada event buat teman-teman yang deposit toko kripto menggunakan aplikasi Blue. Ya, teman-teman bisa dapetin cashback sampai dengan Rp5.000 setiap kali melakukan deposit 200.000 di aplikasi toko kripto. Jadi teman-teman bisa masukin kode promo Blue TKO Mid 25 untuk mendapatkan hadiahnya. Nah, untuk informasi lebih lanjut aku akan sertakan link informasinya di kolom deskripsi video ini. Kita lihat sekilas saja, toko kripto maksimum supply ada di 500 juta, sementara supply yang beredar adalah di 168 juta token. Dilihat dari pasarnya sendiri, bisa diperdagangkan di Binance, Maxi, Get.io, toko kripto, PionX, dan beberapa crypto exchange yang lain. Oke, gimana untuk price action-nya? Kalau kita melihat secara movement, TKO sekarang berada dalam all time low, teman-teman, di kisaran level 0,16 dolar. Ya, pergerakan ini tentu saja merupakan pergerakan yang negatif setelah kemarin di 2024 Desember, TKO ini turun dari level 0,67 dolar. Jadi udah turun lumayan signifikan, dan menurut saya level sekarang ini level yang penuh harapan untuk TKO bisa bangkit. Gitu. Jadi kalau kita lihat sih, karena dia sudah berada dalam level all time low, mungkin beberapa level resisten wajib untuk ditembus untuk kedepannya, supaya TKO bisa naik lebih tinggi lagi. Jadi level resistance tersebut ada di kisaran 0,18 dolar. Selama TKO masih belum berhasil menembus area tersebut, maka akan masih sulit untuk kita menyaksikan TKO bisa growth. Kalau dari harga rupiahnya, TKO wajib untuk menembus area resistance di kisaran level 2.900 rupiah. Ya, untuk memastikan tren bullish berlanjut. Sementara ini smart money masih sangat kecil, kemudian volume perdagangan juga nggak terlalu signifikan pada toko token. Itu sih kalau secara teknikal. Next kita akan membahas NBT ya. Ini juga minta dibahas NBT gimana kelanjutannya. Kalau kita lihat NBT hari ini diperdagangkan di kisaran level 26 rupiah. Secara pergerakan harga sebulan terakhir NBT cenderung naik 21%. Dan kalau kita lihat secara year on year itu turun teman-teman 10%. NBT sendiri merupakan sebuah crypto exchange dari Nanobyte ya. Nanobyte sendiri merupakan sebuah platform perdagangan kripto dan juga saham US juga yang bisa diperdagangkan dan sudah terregulasi di Indonesia. Jadi sudah sangat-sangat aman, di mana dia meluncurkan token namanya NBT untuk mendukung ekosistem dari Nanobyte. Update terbaru dari Nanobyte nggak terlalu banyak, teman-teman. Kalau kalian perhatikan dari postingan Twitternya terakhir kali di 2024 bulan Mei. Setelah itu nggak ada berita updatean lagi sih dari Twitter. Mungkin karena mereka kayak berfokus di platform kayak Telegram mungkin untuk informasinya ya. Tapi yang pasti nggak terlalu banyak news atau event dari NBT sendiri. Untuk supply-nya NBT ada di 10 miliar, sementara yang beredar baru 944 juta token NBT saja. Pasarnya sendiri dia bisa diperdagangkan di Gate, toko kripto, dan juga Nanobyte itu sendiri. Biasanya sih kalau di Nanobyte itu bisa di staking ya teman-teman. Itu nggak terlalu banyak yang bisa diupdate dari NBT. So far secara movement, secara volume perdagangan menurut saya cukup kecil. Kemudian juga dari volatilitasnya tinggi. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada pegang tokennya, saya rasa bakalan sangat challenging untuk kalian. Apalagi kalau kita melihat di fase-fase bullishnya NBT sendiri itu nggak terlalu lama, teman-teman. Justru
seringkali ya pergerakannya itu cenderung mengarah ke fase pump and dump yang sangat signifikan. Ini impact daripada volumenya yang kecil. Jadi kalau teman-teman ada trade di token-token seperti ini, lebih kayak berhati-hati aja. Menurut saya sih untuk long term, tidak yakin kalau harganya bisa terus growing ya. Paling kalau jangka pendek bisa naik dan turun, tapi overall kalau kita melihat secara jangka panjang ini masih dalam kondisi downtrend. Jadi kalau udah sempat beli di harga murah, misalkan kemarin turun ke Rp18, teman-teman udah naik ke Rp20, bisa di realisasikan profit kalian sebelum nanti harganya secara tren mengalami koreksi atau penurunan. Sebab dari segi use case, dari segi ekosistem juga nggak terlalu besar untuk NBT ini. Ya, dilihat dari peringkatnya itu di 100 di 1800 di CMC. Jadi tergolong small cap, teman-teman. Micro cap bahkan ya. Jadi gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Untuk teman-teman yang pengen untuk join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.